Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar algoritma dan pemrograman dengan dosen pembimbing Bapak Dhani Aidil Rismayadi, SSI MKom. Kami kelompok 7 dari kelas TIF FP 21D yang beranggotakan Katan Indra Nugraha, Noni Pamurti, Nur Arif Fauzian, dan saya Rudianto. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membacakan roadmap di mana kita dan bagaimana kelompok 7 untuk membangun sebuah program. Yang pertama, kami mencari klien. Yang kedua, kami melakukan observasi dan wawancara. Dan yang ketiga, kami mencari solusi. Yang keempat, membuat perancangan program, pseudocode dan flowchart, membuat program aplikasi, dan juga mempresentasikannya. Baiklah, kami dari kelompok 7 mengambil studi kasus dari Benny Studio. Benny Studio merupakan sebuah toko elektronik yang berada dalam tahap perkembangan dan memiliki fokus pada penjualan dan sewa ataupun rental kamera dengan beberapa komponennya. Tidak semua barang ada di toko karena toko ini masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga bekerja sama dengan beberapa pusat toko yang lebih besar, di mana kamera dan peralatannya lebih lengkap. Barang yang disewakan memiliki paket tertentu berdasarkan tipe kameranya. Baiklah, untuk poin pembahasan pada presentasi kali ini, poin pertama kami akan membahas tentang latar belakang. Poin yang kedua, kami akan membahas studi kasus. Poin yang ketiga, kami membahas rancangan program. Poin keempat, ada output program. Kelima, dokumentasi. Dan keenam, penutup. Baiklah, untuk latar belakang akan saya sampaikan bahwa dalam perkembangan teknologi saat ini, mencatat transaksi penjualan dan sewa sudah dilakukan secara komputerisasi, agar pegawai kasir atau pemilik toko tidak perlu menghitung atau mencatat transaksi yang terjadi di toko. Dengan itu, kami melihat toko Benny Studio yang masih menggunakan sistem kasir dengan buku dan pena, sehingga Benny Studio membutuhkan sekali adanya suatu program kasir, di mana digunakan untuk mempercepat proses transaksi di tokonya dan menghindari kesalahan perhitungan serta merekap data secara efisien. Baiklah, untuk selanjutnya materi studi kasus akan saya serahkan ke teman saya Nur Arif Fauzian. Pada Nur Arif saya persilakan. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama ada observasi dan wawancara pada tanggal 11 sampai 22 Desember 2021. Dengan narasumber Bapak Robani, pemilik Benny Studio, di tempat toko Benny Studio, Jalan Primer 5, Marga Rahayu, Kecamatan Tunggal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hasil observasi yang kita dapat, toko Benny Studio ini dirintis dan didirikan oleh Bapak Robani, mulai beroperasi dan berdiri sejak tahun 2012. Toko ini berawal dari sebuah counter yang menyediakan berbagai aksesori handphone dan kamera. Namun, dengan seiringnya berjalannya waktu, Benny Studio memilih memfokuskan penjualan kamera dengan aksesoris, jasa fotografer, dan rental atau penyewaan. Hasil observasi dan wawancara pertama, jenis toko yang kita bisa masuki adalah toko kamera yang mencakupi 2 transaksi, yaitu pembelian dan penyewaan.
hasil observasi dan wawancara yang ketiga, kita mendapatkan harga barang. Yang pertama ada Canon EOS 600D yang berhargakan 3.500.000. Yang kedua ada Canon EOS 5D Mark III yang mempunyai harga 13.700.000. Yang ketiga ada Sony Alpha A6300 yang berharga 11 juta. Yang keempat ada Sony Alpha A5000 yang berhargakan 3.650.000. Terus ada Sony Alpha A5000 yang berhargakan 3.650.000. Terus dilanjutkan dengan aksesoris Waving WT3530 tripod yang harganya 873.000. Terus ada Bexin tripod yang harganya 540.000. Dilanjuti oleh bingkai Figura A4 yang harganya 20.000. Lalu ada bingkai Figura A4 yang harganya 75.000. Selanjutnya ada harga sewa. Yang pertama ada paket sewa yang pertama yang mempunyai deskripsi Canon 5D Mark II 16 GB, tripod dan lighting yang berharga 275.000 per hari. Yang kedua ada paket sewa yang di dalamnya ada Canon 5D Mark IV bermemori 16 GB dan aksesoris tripod dan lighting yang harganya 350.000 per hari. Yang ketiga ada paket sewa 3 Nikon D7000 bermemori 16 GB, diaksesorikan dengan tripod dan lighting yang berharga 200.000 per hari. Yang keempat ada paket sewa A4 Sony A6000 bermemori 16 GB dan aksesoris tripod dan lighting yang berharga 320.000 per hari. Selanjutnya ada masalah dan solusi. Masalah yang pertama adalah masih menggunakan buku dan pena. Hal ini membuat transaksi kurang efisien. Yang kedua ada kesalahan perhitungan dalam sistem perhitungan total belanja yang manual dan dengan pena dan kertas membuat tingkat kesalahan dan perhitungan total belanja di toko ini sangat besar. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap toko untuk kedepannya karena konsumen tidak ingin dirugikan jika total belanja yang terhitung melebihi total sebenarnya. Sebaliknya, jika total belanja terhitung kurang dari total belanja sebenarnya, maka toko Benny Studio akan mengalami kerugian. Yang ketiga ada data tidak akurat dan berantakan. Dalam penginputan data identitas dan lain-lain, sering terjadinya kekurangan data. Mulai dari kurangnya beberapa data yang ditulis oleh kasir, ketika data yang diinputkan tidak lengkap, maka akan terjadinya kesulitan dalam pencarian jika barang tersebut hilang. Sebagai contoh, kurang penulisan data nomor atau alamat. Yang keempat adalah kehilangan data dan data tidak terstruktur. Dalam perlengkapan data penyewa baiknya sudah kembali ataupun yang belum kembali. Toko Benny Studio ini menggunakan tiap-tiap lembar kertas yang ada di rekapan notanya.
di mana hal itu sangat tidak baik, tidak baik dan tidak efisien, yang membuat tingkat kesalahan perekapan sewa semakin mungkin terjadi. Hal ini dapat merugikan bagi penyewa dan toko. Ketika pelanggan hendak melakukan pengembalian barang atau paket sewa, petugas kasir harus mencari data penyewa yang sudah ditulis sebelumnya. Namun ketika data penyewa menumpuk banyak, petugas kasir akan dihadapkan masalah ketika mencari data penyewa tersebut untuk kemudian dicoret atau dihapuskan dari data pinjaman. Yang kelima ada antrian. Terjadinya antrian ini karena sistem yang masih menggunakan buku dan pena. Proses ini membuat transaksi yang lama dan penyewaan. Selanjutnya ada solusi. Solusinya yaitu dengan dibuatkan program kasir yang menampung transaksi pembelian dan penyewaan. Harapan yang kita punya setelah dibuatkan program ini, kami berharap yang pertama ada data rapi dan terstruktur, yang kedua ada tidak terjadinya kesalahan perhitungan, yang ketiga tidak terjadinya pengantrian. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada angkatan Indra Nugraha. Caranya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Nur Arif yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan program. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara, dan kami telah menemukan inti masalah di Tokopedia Studio ini, kami memulai perancangan program dengan yang pertama membuat struktur program. Yang berisi di dalamnya ada dua pilihan, yaitu yang pertama, menu pembelian yang dilanjutkan ke program pembelian. Kemudian yang kedua, menu penyewaan yang dilanjutkan ke menu sewa yang berisi 6 pilihan, yaitu transaksi pembelian yang di dalamnya berisi inputan data identitas. Yang kedua, ada transaksi pengembalian yang di dalamnya berisi inputan NIK, kode paket, dan denda. Kemudian yang ketiga, ada histori sewa yang berisi seluruh data sewa yang ada di identitas. Kemudian yang keempat, ada data kamera yang sudah kembali yang berisi seluruh data yang sudah kembali. Kemudian yang kelima, ada data kamera yang belum kembali yang berisi seluruh data sewa kamera yang belum kembali. Dan yang terakhir ada selesai, yaitu akhir dari program. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa modul yang dipakai di program kami. Kami memakai 6 modul, yaitu yang pertama ada modul kasir, modul belanja, modul penyewaan, modul identitas, modul paket sewa, dan modul transaksi. Nah, modul kasir ini, di sini kita menjelaskan program utama yang di dalamnya berisi 2 pilihan, yaitu pembelian dan penyewaan, dengan memanggil kelas-kelas lainnya. Selanjutnya yang kedua, modul belanja. Nah, di sini juga kita melakukan proses penginputan barang belanja konsumen dan melakukan penjumlahan berupa struk. Yang ketiga, ada modul penyewaan. Di sini kita melakukan beberapa pilihan menu sewa, dan variabel yang digunakan dipanggil dari kelas identitas, paket sewa, dan transaksi. Kemudian yang keempat ada modul identitas. Nah, di modul ini di dalamnya hanya berisi variabel yang akan digunakan di kelas penyewaan. Yang kelima ada modul paket sewa. Nah, sama halnya sama modul identitas, modul paket sewa ini di dalamnya hanya berisi variabel yang akan digunakan di kelas penyewaan. Dan yang terakhir ada modul transaksi. Sama halnya dengan kedua modul identitas dan paket sewa, di modul transaksi ini berisi variabel yang digunakan di kelas penyewaan dan tampilan
yang akan dipanggil di kelas penyewaan pada menu history, menu sudah kembali, dan menu belum kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas program. Yang pertama ada kelas utama atau kelas program kasir Japa. Yang kedua ada penginputan data identitas penyewa. Yang ketiga ada kelas program pembelian atau belanja. Yang keempat ada kelas pendeklarasian variabel pada menu history, menu sudah kembali dan menu belum kembali. Yang kelima ada kelas pendeklarasian paket sewa, dan yang terakhir ada kelas program penyewaan. Sekarang kita lanjutkan dengan output program kasir BNI Studio. Misalkan kita masukkan pilihan satu, maka akan keluar program kasir belanja BNI Studio. Kita masukkan nama karyawan yang akan menginputkan barang. Sehabis itu akan masuk ke daftar barang yang ada 8 jenis. Lalu kita ditanyakan akan membeli berapa jenis barang yang akan dibeli. Jika pilihannya salah, tidak ada di menunya, maka keluar barang tidak tersedia. Jika barang tidak tersedia, maka tidak ada fungsi yang berjalan. Lalu ada pertanyaan, lanjutkan transaksi. Jika dijawab ya, maka akan kembali ke program kasir BNI Studio. Jika kita memasukkan memasukkan inputan pilihan yang benar, maka jadi seperti ini. Jika kita akan membeli barang 3 buah, maka kode barang yang pertama nomor 8 yaitu bingkai figura yang 4. Terus masukkan kode barang yang kedua, kita masukkan nomor 7 bingkai figura A4 yang pertama. Lalu kita masukkan kode barang yang ketiga, barang ketiga yaitu nomor 4, yaitu Sony Alpha A5000. Maka lalu ada outputan seperti struk ini. Ada nama karyawan, ada tanggal struk dibuat, ada kuantitas dari barang tersebut, ada nama barang, ada harga, dan subtotal. Ketika subtotal semua dimasukkan, maka disimpan di harga jual. Jika terjadinya negosiasi antara pembeli dan karyawan, maka dimasukkan di potongan harga. Lalu ketika potongan harga itu sudah dimasukkan, akan keluar total belanja keseluruhan, yaitu 3.700.000. Kita memasukkan tunai yang akan dibayar, yaitu 3.700.000, dan kembaliannya tidak ada kembalian. Lalu kita ditanya lagi, lanjutkan transaksi, kita pilih ya. Jika kita memasukkan inputan yang salah ketika di menu awal, maka keluar output inputan pilihan salah. Jika kita tidak mau melanjutkan transaksi ini, maka pilih tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Katen Indra Nugraha.
Oke, di sini saya akan menjelaskan outputan program Kasir Beni Studio, yaitu pilihan kedua, transaksi penyewaan. Kita akan diarahkan ke program kasir sewa Beni Studio, yang di dalamnya ada transaksi sewa dengan 6 pilihan. Yang pertama ada transaksi peminjaman, yang kedua ada transaksi pengembalian, yang ketiga ada lihat data peminjaman, yang keempat ada lihat kamera yang sudah kembali, yang kelima ada lihat kamera yang belum kembali, dan yang terakhir keluar. Kita akan coba pilihan kedua, yaitu pengembalian sewa. Nah, kita akan disuruh untuk menginputkan NIK, masukkan kode paket, dan denda. Karena saya belum memasukkan identitas peminjaman, yaitu pilihan pertama, jadi akan muncul data tersebut belum ada di penyewaan. Kemudian akan terjadi looping setelah muncul data tersebut belum ada di penyewaan ke program kasir sewa Beni Studio lagi. Nah, kita akan mencoba pilih 3, yaitu lihat data peminjam. Karena saya belum memasukkan data peminjam, jadi akan muncul belum ada data sewa. Kemudian terjadi looping kembali ke program kasir sewa Beni Studio. Saya akan coba pilih 4, yaitu lihat kamera yang sudah kembali. Karena saya juga belum memasukkan data peminjam, maka akan muncul belum ada data sewa. Kemudian terjadi looping kembali ke program kasir sewa Beni Studio. Kita akan coba memasukkan 5, yaitu lihat kamera yang belum kembali. Sama halnya sama yang di atas, karena belum dimasukkan data peminjam, maka akan muncul belum ada data sewa. Nah, terjadi looping lagi ke program kasir sewa Beni Studio. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan pilihan 1, yaitu transaksi peminjaman. Nah, di transaksi peminjaman ini kita akan diarahkan ke menu paket sewa, yang di dalamnya ada kode paket, yaitu P01, yang di dalamnya ada Canon 5D Mark II 16GB dengan aksesoris tripod dan lightning dengan harga 275.000. Yang kedua ada kode paket P02, yaitu dengan Canon 5D Mark IV 16GB dengan aksesoris tripod dan lightning dengan harga 350.000. Kemudian ada kode paket P03 dengan barang Nikon D7000 16GB dengan aksesoris tripod dan lightning, yaitu dengan harga 200.000. Kemudian ada kode paket yang keempat, yaitu P04, yaitu Sony A6000 16GB dengan aksesoris tripod dan lightning dengan harga 320.000. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk menginputkan data identitas. Saya akan mencoba memasukkan data identitas, yaitu NIK, nama, alamat, nomor telepon, kode paketnya P01, masukkan harganya yang di atas, kemudian masukkan tanggal peminjaman. Nah, kemudian terjadi looping lagi di program kasir sewa Beni Studio. Saya akan mencoba pilih 1 lagi, memasukkan data, yaitu transaksi peminjaman. Saya akan mencoba memasukkan data atas nama Arif dengan data sebagai berikut ini. Kemudian akan terjadi looping lagi ke program kasir sewa Beni Studio. Kita akan coba pilih 1 lagi, yaitu memasukkan data atau transaksi peminjaman. Nah, di sini saya akan menginputkan data atas nama Rudi dengan data sebagai berikut. Nah, terjadi looping lagi, yaitu ke program kasir sewa Beni Studio. Nah, di sini saya akan mencoba pilihan kedua, yaitu transaksi pengembalian. Di sini saya akan pengembalian sewa, yaitu dengan NIK 123 sampai 9 ini dengan kode paket P01. Nah, di sini akan ada pengecekan kode paket atau identitas. Jika salah, akan muncul seperti yang di atas, atau data tersebut tidak ada di penyewaan. Nah, untuk denda ini kita masukkan otomatis. Jika si peminjam lewat 1 hari, maka akan didenda 50.000. Sedangkan ini kita coba 0 dulu aja. Kemudian akan terjadi looping lagi ke program kasir sewa Beni Studio ini. Dan saya akan mencoba pilihan kedua, yaitu transaksi pengembalian lagi. Nah, di sini saya akan mencoba pengembalian sewa dengan NIK sebagai berikut.
dengan kode P03. Dan di sini saya memasukkan denda 50.000 karena saya di sini dia lewat dari tenggat 1 hari. Kemudian terjadi looping lagi ke program kasir sewa Beni Studio. Di sini saya akan mencoba pilihan ketiga, yaitu lihat data peminjaman. Nah, dilihat data peminjaman ini atau histori sewa ini, karena saya sudah memasukkan 3 data tadi, 3 data identitas, maka akan muncul 3 data identitas dengan status atas nama Katan sudah kembali karena saya sudah mengembalikan tadi kamera tersebut. Kemudian atas nama Arif status belum kembali karena saya belum mengembalikan. Kemudian atas nama Rudi sudah kembali karena saya sudah mengembalikan tadi di atas ini. Kemudian akan terjadi looping kembali ke program kasir sewa Beni Studio. Kemudian saya akan mencoba pilihan keempat, yaitu lihat kamera yang sudah kembali. Nah, di sini akan diarahkan ke sewa sudah kembali. Nah, di sini ada 2 data peminjaman yang sudah kembali karena tadi saya sudah mengembalikan 2 data 2 kamera dengan 2 identitas, yaitu atas nama Katan dan atas nama Rudi. Kemudian terjadi looping kembali ke program kasir sewa Beni Studio. Kemudian saya akan coba pilih inputan 5, yaitu lihat kamera yang belum kembali. Nah, dilihat kamera yang belum kembali ini, kita akan diarahkan ke sewa belum kembali. Nah, di sini ada 1 identitas, data identitas yang belum kembali itu atas nama Arif karena saya belum mengembalikan kamera atas nama Arif ini. Jadi dia masuk ke data belum kembali. Kemudian akan terjadi looping kembali ke program kasir sewa Beni Studio ini, dan saya akan mencoba memasukkan inputan 6 yaitu keluar. Dan setelah saya inputkan 6 ini, akan terjadi akhir program atau akhir dari proses program ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi sewa ini. Sekian penjelasan output dari saya dan teman saya tadi Arif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Katan dan Arif yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai output program kasir Beni Studio. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami program tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai dokumentasi. Untuk yang pertama ini adalah dokumentasi ketika kami kelompok 7 menentukan topik, yaitu pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.02. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi ketika kami menyusun struktur dokumen. Penyusunan dokumen ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021. Selanjutnya, ini pembuatan pseudocode. Pembuatan awal pseudocode ini kami lakukan pada tanggal 29 Desember 2021. Pseudocode ini masih awal dan belum finishing. Selanjutnya, ini dokumentasi pembuatan flowchart pada tanggal 30 Desember 2021. Dan ini adalah final pseudocode dilakukan pada tanggal 2 Januari 2022. Final flowchart pada tanggal 3 Januari 2022. Selanjutnya, sebelumnya melakukan penyusunan struktur dokumen, di sini ada revisi dokumen. Revisi dokumen 1 pada tanggal 8 Januari 2022. Selanjutnya, setelah pembuatan flowchart dan pseudocode, kami langsung melakukan pembangunan program, dan ini hasil atau final pembangunan program pada tanggal 10 Januari 2022. Selanjutnya, revisi dokumen kedua. Revisi dokumen 2 ini sekaligus kami melengkapi segala sesuatunya yang ada di dokumen sehingga lengkap dan benar. Dan yang terakhir yaitu pembuatan PPT sebagai bahan kita untuk presentasi.
Mungkin untuk selanjutnya yaitu poin penutup. Poin penutup ini ada kesimpulan dari masalah-masalah yang kita tangkap yang terjadi di toko Beni Studio. Kami menangkap bahwa setelah terbangunnya program kasir dapat mempermudah dalam hal transaksi di toko Beni Studio, terutama dalam sistem penyewaan. Tapi, dalam cakupan besar aplikasi ini berguna untuk pendataan kasir, penjualan, dan penyewaan. Sedangkan untuk customer atau konsumen, aplikasi ini berguna untuk memberikan kenyamanan dan mempermudah transaksi. Program ini dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan jumlah barang dan harga, dan untuk menghindari kehilangan data sewa, sehingga permasalahan di toko Beni Studio dapat teratasi secara baik dan efisien. Sehingga di toko Beni Studio dapat melakukan pendataan dengan struktur perhitungan belanja dengan baik dan benar, dan antrian di toko Beni Studio tidak terjadi. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu saran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu sebelum melakukan analisa, sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai teori-teori dan metode-metode perencanaan untuk mempermudah pelaksanaan dan pengerjaan tugas. Yang kedua, dalam pemilihan program atau proyek, sebaiknya pilihlah kasus yang benar-benar dapat bermanfaat bagi pemilik toko yang dituju, sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan yang ada di toko tersebut. Saran kami yang ketiga, untuk dapat menyelesaikan program ini dengan baik, dibutuhkan data dan dokumentasi yang jelas. Maka dari itu, saat proses pengumpulan data dan pengambilan dokumentasi harus secara rinci dan detail, sehingga dapat mempermudah dalam pengolahan data. Selanjutnya, saran dari kami, sebaiknya program ini dilengkapi dengan perulangan atau looping setelah menu exit atau keluar di bagian program penyewaan. Dan saran kami yang terakhir dalam perkembangan program kasir, sebaiknya penyimpanan data menggunakan database, bukan menggunakan array list, agar dapat menyimpan data secara efisien dan lebih terstruktur. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Rudianto sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.